mungkin boleh dijalankan. Ya. Lukas 10 ayat 36-37, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan atau yang disebut sebagai poio eleos, tindakan kasih kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah, homoios, tirulah, lakukanlah yang sama. Demikian. Axel, ini ada item-item, jadi kamu perlu naikin ke atas atau dikecilin dulu kelihatannya. Atau di second screen. Ya, karena nggak kelihatan. Yang di atas sama yang di kanan. Yes. Ya, oke. That's good. Ya. Jadi, kita belajar bahwa ternyata kalau yang disebut dengan spiritualitas itu ternyata beda dengan hanya sekedar ritual ya. Kalau ritual itu mungkin kita ketika rutinitas ya, kegiatan kita itu bisa jadi ritual gitu ya. Tapi sebetulnya yang Tuhan ajarkan itu bukannya kita hadirnya, tapi kita akan pelajari lebih dalam ya pada malam hari ini. Nah, di sini dibilang bahwa orang yang telah menunjukkan belas kasihan atau tindakan kasih kepadanya, kata Yesus, pergilah dan perbuatlah hal yang sama. Jadi ternyata perlu ada sebuah tindakan, ya. Nah, kemudian coba kalau kita boleh sama-sama pelajari, tadi ada yang disebut dengan imam gitu ya, atau ahli Taurat, ada juga yang disebut dengan Lewi gitu ya. Nah, siapa sih imam itu? Siapa sih Lewi itu? Imam itu adalah pengajar firman ya. Mereka ahli-ahli Taurat, mereka yang mengizinkan untuk bisa membawakan sebuah ibadah. Lalu Lewi itu adalah worshiper, pelayan. Ya, pelayan yang pada hari ini juga kita bisa sama-sama beribadah, juga ada tim pelayan gitu ya. Nah, kalian juga termasuk Lewi-Lewi rohani gitu ya. Nah, imam dan Lewi adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk melayani umat dan bait Allah. Imam tugasnya itu meneliti Taurat dan mengajarkan aplikasinya serta hukum-hukum Allah. Sedangkan kaum Lewi juga sama. Mereka bertugas di bait Allah, juga dipercayakan untuk strategi politik dan pendidikan umum. Jadi ini bukan orang-orang yang sembarangan ya. Kalau kalian tadi lihat bagaimana jabatan ini jabatan yang begitu tinggi gitu ya. Nah, untuk orang-orang Yahudi sendiri sebetulnya mereka terikat ada sekitar 600-an lebih, 613 kalau nggak salah, hukum yang kita sebut sebagai mitzvot ya. Itu hukum yang memang wajib dilakukan oleh orang Yahudi, oleh Jew. Nah, tetapi dari 613 hukum itu ada 6 hukum yang berlaku terus-menerus. Jadi nggak melihat situasi dan keadaan, tapi itu berlaku terus-menerus. Nah, coba kita mau mempelajari dulu ya. Apa sih hukumnya itu yang berlaku terus-menerus ya? 6 mitzvot ya. Yang pertama, percaya kepada Allah dan bahwa Ia menciptakan segala sesuatu ya. Nah, kalau kita lihat ini pada konteks tadi imam dan Lewi ya, percaya kepada Allah dan bahwa Ia menciptakan segala sesuatu, ini nggak kelihatan ya teman-teman ya. Berarti bisa aja lewat gitu ya. Lalu tidak percaya kepada apapun selain Allah, ini juga nggak kelihatan karena kan kepercayaan dari diri sendiri masing-masing gitu ya. Ini juga nggak kelihatan. Jadi nggak tahu orang Yahudi itu benar apa nggak kelihatan gitu ya. Lalu kemudian percaya bahwa Allah itu esa dan berdaulat penuh. Ini juga nggak ketahuan gitu kan ya, nggak kelihatan soalnya. Takut dan hormat kepada Allah, sikap hati ya, itu juga nggak kelihatan. Mengasihi Allah dan perbuatan nyata pada sesama, ini kelihatan. Dan sebetulnya imam dan Lewi terikat pada prinsip ini, komitmen ini yang seharusnya mereka lakukan. Lalu kemudian tidak mencari kepuasan hati dan juga kepuasan mata. Nah, kalau teman-teman pelajari dan lihat ya, sekarang kita udah mulai ngerti nih, kenapa kok kelihatannya mereka nggak lakukan tugasnya gitu kan. Padahal mereka terikat, bound
dengan mengasihi Allah dengan perbuatan nyata kepada sesama. Nah, coba kalau kita lihat kepada diri kita sendiri, teman-teman. Apakah spiritualitas yang ada di dalam kehidupan kita hari-hari ini sebetulnya apakah itu merupakan sebuah ritual ataukah itu hanya sebuah satu komitmen terus-menerus yang mungkin kita juga nggak tahu dan nggak jelas kenapa kita lakukan, tapi kita feel good about it. Ya, aku banyak sekali mempelajari bahwa kenapa ada begitu banyak pemimpin-pemimpin orang-orang hebat yang mungkin mereka juga keselip ya, keselip 1-2 dan mereka jatuh di dalam dosa. Itu karena hati-hati. Kebanyakan kita yang mungkin sudah berusia lama sekali kekristenan kita di dalam Tuhan, kadang kita jadi lupa bahwa sebetulnya Yesus tidak menginginkan sebuah ritual, tapi dia menginginkan memang orang-orang yang memang kuat secara rohaninya dalam keseharian hidupnya. Spiritualitas kita itu sangat menentukan output yang sekarang sedang terjadi. Bagaimana kalau kita diperhadapkan pada situasi tantangan yang cukup besar hari-hari ini ya, banyak hal yang terjadi. Aku dari kemarin cerita sharing sama teman-teman, nggak kepikir ya, bagaimana orang-orang yang di Ukraine yang aku yakin banget mereka pasti nggak kepikiran bakal diserang oleh Rusia gitu kan. Aku sendiri sebetulnya beberapa waktu yang lalu pengen banget gitu pergi ke Ukraine gitu kan, ada pelayanan, ada usaha juga di sana, tapi nggak kepikir bahwa negara yang begitu bagus gitu ya, yang begitu oke banget, dalam hitungan hari bisa masuk ke dalam perang yang sebegitu luar biasa gitu. Dan aku lebih nggak kebayang lagi bagaimana kalau para pemimpin gereja Tuhan yang ada di sana itu kira-kira sikapnya bakalan bagaimana gitu. Kira-kira sikapnya bakalan bagaimana menghadapi perang. Ini perang beneran kan. Tembak-tembakan, jedar, ada roket meledak gitu kan. Orang meninggal gitu kan. Dan you know what? Aku cukup ada tahu lah ya, nggak kenal tapi tahu dan tadinya sempat pengen ada rencana mau ada pertemuan beberapa tahun yang lalu dengan salah satu pastor dari Ukraine. Namanya adalah Pastor Sunday Adelaide. Nah, Pastor Sunday Adelaide adalah seorang Afrikaans yang diizinkan sama Tuhan untuk memimpin gereja yang ada di Ukraine gitu ya. Dan menarik sekali gitu ya, ketika kita bicara tentang spiritual dan bukan ritual ya. Apakah dia langsung lari? Apakah dia langsung kabur? Enggak loh teman-teman. Ternyata dia stay. Sampai batas ketika ditemukan bahwa ada indikasi memang dia dicari oleh Rusia gitu kan, dan baru dia kabur. Dia sekarang sedang melarikan diri ke tempat yang dia nggak sebut ada di mana gitu loh. Flashback beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ketika kita sedang melayani sebuah area gitu ya, tempat, teman-teman di sana pernah ada cerita lucu. Dia cerita seperti ini, Pastor, kita itu malam suka iseng nggak ada kerjaan, jadi kita tuh malam kadang suka main kayak jelangkung gitu loh. Nah, ketika kita lagi main jelangkung sama-sama malam jam 12, jam setengah 1 gitu kan, terus kita ya ada beberapa yang ngerti gitu caranya, mungkin pakai mantra-mantra atau apa gitu kan. Terus tiba-tiba waktu kita siapin tulisan gitu, kita mulai mau nanya-nanya sama dia, ini nggak pernah terjadi, Pes, tapi waktu itu pulpennya berdiri, katanya. Waktu pulpennya berdiri, semua langsung pada, wah, kaget semua gitu, kok pulpennya bisa berdiri gitu loh. Dan saking ketakutannya mereka, karena mereka pikir ini hanyalah main-main gitu kan, nggak rencana serius gitu. Dan nggak tahu kenapa tuh pulpen nggak turun-turun lagi, setelah berdiri, dia berdiri terus, gitu loh. Dan waktu itu aku masih ingat, tahu nggak, Pes, yang kita lakukan apa? Kita langsung cari orang yang paling rohani dalam radius terdekat. Kita cari itu para worshiper, kita cari yang suka main musik, kita cari yang WL, kita cari yang suka mukanya nongol di depan gereja gitu kan. Dan kita ketokin kamarnya dan mereka buka dan mereka pikir ada apa, mereka ceritain, dan pada waktu kita ceritain kejadian ini, tebak kira-kira teman-teman apa yang terjadi? Tutup pintu. Oh, takut.
Mereka semua Ikutan sama teriak. takutnya, teman-teman sekalian. Padahal ini orang-orang yang dicari loh, diharapkan ada solusi gitu kan, diharapkan ada solusi, dicari gitu kan, apa ya? Dan ternyata kok bisa kayak gitu ya? Nah, apakah kita mikir gitu ya, spiritual ataukah ritual yang kita lakukan? Ada David nggak di sini? David boleh, apakah bisa ada waktu untuk buka kamera, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Ya, sekali lagi congratulations buat tokoh pertamanya Misye ya, buat David ya. Oke, teman-teman kalau mau kasih selamat boleh sekalian gitu loh, pakai emoticon apa gitu kan. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol waktu siang tadi, menarik ya, makanya topiknya nyambung banget dengan yang malam hari ini kita sharing bersama. Kamu juga baru aja ngalamin ya, tadi kamu cerita bagaimana dari 4 kamera CCTV itu bisa nggak kelihatan gitu kan, dan semuanya bisa enggak gitu kan. Boleh nggak kamu mungkin cerita sedikit apa yang terjadi dulu ya, apa yang terjadi, nanti kita akan diskusi sama-sama. Silakan, Fit. Iya, jadi teman-teman aku kan ada buka franchise minuman ya. Nah, 2 bulan terakhir, jadi kita mulai proses renovasi untuk tempat yang aku sewa gitu. Nah, aku kan sewa ruko. Nah, di ruko itu awalnya ya tukang renovasi masuk, kita mulai proses renovasi. Nah, di saat proses renovasi itu ternyata janji dari kontraktor tuh mundur. Jadi awalnya dia bilang 2 minggu, tapi akhirnya mundur-mundur terus. Terus akhirnya aku tanya gitu, kenapa mundur-mundur terus Pak? Nah, orangnya, tukangnya tuh bilang, oh Pak, saya digangguin ini di tempat ini gitu. Nah, waktu itu aku nggak ngeh gitu, maksudnya digangguin apa sih? Aku nggak familiar gitu, aku nggak ngeh gitu. Bilang, tukangnya bilang, iya Pak, nih saya digangguin gitu, tempatnya nggak bersih gitu. Akhirnya dia bilang begitu. Nah, aku nggak, maksudnya kaget juga gitu, karena baru pertama kali nih ketemu hal beginian gitu. Ya singkat cerita, akhirnya aku sharing juga kan ke Ko Martin. Terus Ko Martin akhirnya panggil teman, datang, pendeta juga datang untuk kita worship, kita doa pembersihan gitu. Nah, setelah doa pembersihan itu aman tuh, proses renovasi udah berjalan, Yang juga udah mengenai selesai. CCTV-nya itu gimana tuh? Yang CCTV-nya itu, Fit? Ya, jadi proses renovasi udah selesai, kita mulai soft launching, mulai training karyawan. Nah, ada suatu hari itu, lewat beberapa hari, ada karyawan yang kesurupan. Itu setelah doa pembersihan gitu. Jadi ada karyawan yang kesurupan, waktu itu aku nggak ada di sana gitu. Jadi kesurupan, akhirnya besokannya aku kan manajer kontak ke aku, kalau toko kontak, akhirnya aku juga pengen tahu gitu, oh gitu ya, padahal udah doa pembersihan gitu. Nah, akhirnya aku minta tuh, ya coba dong, gue mau lihat tuh yang kesurupan gitu, aku juga belum pernah lihat orang kesurupan gitu kan. Akhirnya jadi di lantai 1 gitu, aku kan pasang CCTV, 4 CCTV gitu. Di lantai 2 aku pasang 1 CCTV gitu. Nah, pas manajer itu buka CCTV gitu, wah itu aneh banget gitu. Jadi yang di lantai 1 4 CCTV itu yang bisa merekam semua sudut, itu angle-nya dapat. Ternyata itu diminta format ulang begitu. Tapi satu yang di lantai 2 itu nggak kenapa-napa gitu. Itu berjalan dengan normal. Nah, itu sih aku juga heran, kok bisa begitu ya. Jadi kejadian karyawan kesurupan itu sama sekali nggak terekam gitu. Karena begitu kita mau lihat history dari CCTV itu, CCTV-nya minta format ulang 4-4-nya gitu. Padahal sejak beli kita pakai udah berfungsi gitu, berfungsi normal gitu. Jadi ya itu aneh banget sih. Tadi aku juga sharing dengan Martin, bisa begitu. Seru ya.
Ya, thank you ya Dev ya, udah sharing. Dan kalau kita lihat keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti memang kita perlu mempersiapkan diri ya di dalam spiritualitas kita. Apakah hal-hal seperti ini hanya bisa dengan hanya bisa oleh istilahnya orang-orang tertentu ya? Mari aku mau ajak lihat firman Tuhan ya. Firman Tuhan berkata di dalam Ulangan 11 ayat 24, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Yosua 1 ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, akan kuberikan kepadamu. Yosua 14 ayat yang ke-9, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu. Lalu 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, lalu kemudian juga kalau kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata bahwa sebab roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam diri manapun juga di muka bumi ini. Aku punya banyak sekali cerita yang model kayak begini, dan aku juga sudah sering sekali melakukan pembersihan, tapi aku mau mengingatkan teman-teman bahwa dalam firman Tuhan tertulis bahwa pencuri atau setan itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Masih ingat apa sih yang sebetulnya dicuri? Yang pertama, dia akan mencuri damai sejahtera kita. Lalu yang kedua, dia akan berusaha membunuh apa? Katanya pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang kedua, dia akan membunuh pengharapan kita. Dan yang terpenting, yang ketiga, apa yang akan dibinasakan? Masih ada yang ingat? Yang dibinasakan itu apa? Identitas. Identitas kita sebagai anak Tuhan itu yang memang akan dibinasakan. Apakah kita mau menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang maaf kata mungkin lumpuh, nggak bisa menghadapi hal-hal yang seperti ini. Itulah kenapa malam hari ini kita belajar, we are talking about spirituality, not only ritual. Kalau ritual itu nggak akan mengubah dirimu. Kalau ritual itu nggak akan membuat kita semakin berani, semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman. By the way, masih ingat ya, bahwa di dalam dunia ini ada 3 macam kebenaran. Ada kebenaran versi hukum alam, ada kebenaran versi apa kata orang, social truth, ada kebenaran apa kata firman. Caranya beda-beda. Memang cara Tuhan, cara kita melihat sesuatu itu sangat penting sekali, bergantung pada kebenaran apa yang kamu pakai atau framework apa yang kamu pakai. Nah, coba kita sama-sama lanjut ya dari PPT-nya. Tetapi dalam perumpamaan para imam dan para lewi ya, mereka tidak melakukan mitzvot yang benar. Apa itu mitzvot yang benar? Matius 15 ayat 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, hipokrites, stage player, hanya personality saja. Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya, spiritualnya, motivasi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma ditulis di situ mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran didaskalia, didasko, doktrin yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ritual yang nggak ada arti dan nggak ada gunanya, teman-teman sekalian. Nah, berbahaya sekali kalau kita mempelajari lebih dalam bahwa ternyata memang yang membuat perbedaan ya, kayak beberapa waktu yang lalu kita juga belajar banyak gitu ya, dari beberapa orang terutama dari Pak John gitu ya, cerita tentang bagaimana dia peperangan bla 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 gitu ya. Ya memang peperangan lah. Emang kita ada di surga apa sekarang? Kan kita nggak ada di surga. Justru dibilang dari tadi firman Tuhan bahwa setiap jengkal tanah yang kau pijak menjadi milikmu. Makanya ingat identitas kamu siapa gitu loh. Nggak lucu kan? Pernah nggak kamu punya kejadian ditilang sama polisi,
gitu kan, diberhentiin ya, bukan ditilang ya, diberhentiin sama polisi, pas dibuka gitu kan, terus yang lagi diberhentiin lebih galak daripada polisinya gitu loh. Itu kan agak aneh ya, agak nggak masuk akal gitu loh. Begitu buka pintu, buka kaca gitu. Kenapa lo berhentiin gua? Misalnya kan, kenapa berhentiin? Nggak lihat gua buru-buru nih, gua jalan dulu ya, dan kali jangan berhentiin mobil gua. Ngeng. Apakah bisa itu terjadi? Bisa kalau orangnya kehilangan identitas. Kalau memang polisinya kehilangan identitas bisa seperti itu. Nah, kita ini siapa, teman-teman sekalian? Ya, ini dari Surabaya udah bilang banyak katanya di Surabaya. Aku nggak tahu banyak apa ya. Nah, kembali lagi teman-teman sekalian, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yang ketiga ini parah banget, kenapa? Karena akhirnya identitas kita nggak ada bedanya dengan orang yang nggak percaya Tuhan. Jadi buat apa kita kenal Kristus? Buat apa kita katanya punya iman? Buat apa kita ke gereja tiap minggu? Bahkan ada yang satu minggu orang pergi ke gereja 3-4 kali. Ya, ini maksudnya bukan online. Kalau online, mungkin seminggu bisa pergi ke gereja 10 kali kali. Ya, kan ada one click ministry. Masih ingat ya, one click ministry ya? Sekali pencet gitu kan bisa pilih. Mau gereja yang lucu-lucu, pencet. Mau gereja yang humanis, pencet. Mau gereja yang lagi pengen nyanyi-nyanyi holy-holy, pencet. Mau gereja yang lagi tentang kayaknya pinter gitu kan, something yang wow, pencet. Mau gereja yang ngomonginnya tentang berkat-berkat atau enak satu area yang kamu suka, pencet gitu ya. Tapi apakah itu menjadikan kita dewasa? Yang menjadikan kita dewasa ketika kita punya action, bertindak dari pemahaman kebenaran firman yang diajarkan kepada diri kita, lalu kita mempraktekkan dalam keseharian hidup kita. Ya, itulah yang membuat kita itu berbeda. Ya, makanya di sini sangat tegas ya, keras ya. Hai orang-orang munafik gitu. Kenapa? Hypocrites yang cuman sekedar personality. Sama setan aja takut gitu loh. Setan bukannya diagung-agungkan. Kita seharusnya ngomongin kebesaran Tuhan lebih banyak daripada bicara tentang tipu daya setan gitu kan. Ngapain kita ngomongin itu? Kita udah tahu. Hey, bukankah kita diberikan identitas, ditukar katanya kita ini kita ini didamaikan oleh Tuhan. Terus tugas kita ngapain sekarang masih hidup? Apakah kita hanya tunggu masuk surga? Enggak. Tugas kita justru punya identitas. Yang salah kita juga pakai otoritas itu. Ketika ya setan berusaha menghalangi kita, kita hardik. Hey setan, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau keluar, pergi. Ya, kalau setannya yang benar-benar gangguinnya kurang ajar gitu ya. Aku pernah satu ketika dalam satu mungkin pergumulan yang cukup besar waktu itu, karena waktu itu kami tahu bahwa ada kandungan di dalam istriku itu di Indonesia. Sedangkan waktu itu kita lagi mikir bagaimana kita mau pulang ke China, karena beberapa bulan sebelum itu istriku keguguran gitu kan. Nah ini kebetulan karena hamil lagi kita nggak tahu mesti bagaimana. Kita tahunya di Indonesia dan memang lagi sedang mau kembali ke China. Dan di tengah-tengah kebingungan aku memutuskan aku mau berdoa. Jadi aku ajak istriku, Pastor Rika, dan kita sama-sama ketemu satu tempat untuk kita berdoa. Dan begitu masuk ke tempat itu, lift kebuka gitu kan, aku langsung keluar, terus begitu aku nengok ke kanan, aku ngelihat kayak ada ibu-ibu gitu loh. Terus ibu-ibu itu langsung kasih tangan gitu, silahkan gitu. Dia kasih aku masuk ke sebuah ruangan gitu. Ya aku masuk ke ruangan itu, dan aku kunci pintu dan aku doa. Lagi doa diketok, tiba-tiba diketok. Satpam masuk. Satpam bilang, Pak, permisi Pak, ini apa yang sedang terjadi ya? Apakah Bapak berdoa? Maksudnya ini dari mana gitu? Oh tadi emang aku pikir kita boleh berdoa di situ gitu loh. Kan ada banyak ruangan, jadi tinggal pilih aja gitu kan. Ibu-ibu tadi udah kasih tempat gitu. Dan aku bilang gitu, ibu-ibu ini udah kasih aku tempat kok gitu loh. Aku masuk ke dalam gitu. Dan satpamnya bingung, lihat-lihatan sama aku, sambil bingung-bingungan, kita berdua bingung, lihat bertiga, ya, dia tapi ngeliatnya aku bingung, dia mundur terus dia tutup pintu.
Dia tutup pintu, lalu kemudian dia nggak balik lagi, dan tiba-tiba ada seorang ibu-ibu. Ini semua terjadinya ada Pastor Rika ya. Ada seorang ibu-ibu yang tadi kita ketemu masuk gitu. Jadi dia buka pintu, terus dia masuk gitu ke dalam. Terus dia mulai memperkenalkan dirinya siapa. Saya yang memang biasanya berjaga-jaga di dalam rumah doa ini. Lalu dia tanya Bapak dari mana gitu kan. Lalu kemudian kita bicara gitu. Sampai di satu titik aku bertanya gitu, kenapa tadi dikasih masuk ya? Maksudnya kenapa tadi begitu langsung waktu lift kebuka, Ibu kasih masuk gitu. Dia bilang begini, Pastor, saya belum kenal Bapak siapa, tapi begitu Bapak tadi masuk ke ruangan ini, saya melihat ada 2 malaikat besar di kanan dan di kiri Bapak, dan saat itu saya tahu bahwa Bapak adalah orang yang memang dipelihara, dijaga oleh Tuhan, dan saya tahu Bapak sedang memiliki pergumulan, itu sebabnya langsung saya kasih masuk ke ruangan itu gitu. Dan aku begitu dengar waktu itu, aku keinget gitu ya. Iya ya, kenapa kita masih harus mesti diingetin bahwa di dalam diri kita, seperti firman Tuhan bilang 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada dimanapun juga di dunia ini. Dan aku nangis gitu waktu itu. Kenapa mesti dia ngomong ya? Baru kita sadar ya. Bukankah itu namanya kehilangan identitas ya? Bukankah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, sebetulnya kita punya ketaatan kepada firman dan kita mengikuti, percaya seutuhnya apa yang firman itu katakan. Kita sama firman itu nggak bisa percayanya cuman contoh ya, misalnya kita hanya percaya bagian tertentu aja. Kita percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang baik. Aduh, dia Bapa yang baik, dia Bapa yang baik, baik sekali. Saya diayomi sama dia ketika kita ngomong tentang Yesus sebagai Bapa, kita langsung connect. Wah, kayaknya langsung suka gitu ya. Tapi ketika bicara bahwa Yesus juga ngomelin murid-muridnya loh, Yesus juga memuridkan murid-muridnya juga dengan keras loh. Petrus juga dihardik loh sama dia, diajarin. Ketika ngomong begitu nggak terima. Nggak bisa. Di otak saya, Yesus itu hanya gambarannya itu ke Bapa. Jadi bawaannya Yesus Bapa. Roh Kudus Bapa. Pokoknya semua dibikin Bapa gitu loh. Dan kalau Bapa itu baik sama saya. Bapa itu akan memeluk saya. Bapa itu akan menghibur saya, dan itulah Bapak gitu loh. Apakah hanya seperti itu saja kebenaran firman? Coba teman-teman pikirkan, kita sudah berapa tahun di dalam Tuhan? Apakah pemahaman kita akan firman sedangkal itu? Murid-murid Yesus hanya dimuridkan 3 tahun loh. Dan dalam 3 tahun mereka bisa, ya kita sih mungkin beda kali ya, tapi paling nggak mereka itu mereka benar-benar ngerti dan mereka bisa bahkan keliling dunia gitu kan, dari semua para rasul itu gitu ya. Ya kita di sini juga kita punya iman yang sama gitu ya, tapi bukan berarti wajib atau bagaimana, cuman apakah pemahaman pengertian kita hari ini hanya bergeser sedikit dari sekolah minggu? Wow, berarti ada sesuatu yang perlu kita rubah. Apakah kita hanya baru mengingat kisah-kisah besar seperti Daud melawan Goliat gitu kan? Apakah kita hanya baru mengingat hal-hal yang besar? Ayo teman-teman sekalian, goal kita pada tahun ini kuasa Tuhan turun. K10 ya, K18, K10. Aku berdoa supaya kita semua ngalamin kuasa Tuhan. Kita mau mengerti yang kita bangun adalah spiritual, bukan ritual. Setan nggak terlalu takut sama ritual kok. Kamu mau datang ke gereja setiap minggu bukan berarti kamu akan lebih kuat gitu loh. Nggak ada hubungan ke situ. Tapi apa yang kamu bangun dari dalam, ya. Firman Tuhan berkata bahwa manusia terdiri dari 3 komponen, roh, jiwa, dan tubuh. Do you believe it? Percaya nggak? Ada orang-orang yang datang ke aku ngomong gini, Pastor, lagi liburan perlu renungan nggak? Lagi liburan perlu saat
teman yang di sini kira-kira menurut kalian perlu atau nggak perlu? Apakah ketika liburan kita mau supaya mengosongkan pikiran kita dan termasuk dari kebenaran firman Tuhan juga kita kosongkan? Gimana teman-teman sekalian? Supaya lebih fokus kepada liburannya. Ya ampun, kamu puasa aja nggak mungkin berhari-hari kan? Kamu puasa paling sehari sekali makan kan? Tapi kan kamu nggak mungkin seharian nggak makan gitu loh. It doesn't make any sense. Nah, kamu percaya hukum yang mana? Kalau kamu percaya bahwa tubuh kamu terdiri dari rohani, jiwani, dan juga tubuh fisikal, maka goalnya adalah keseimbangan. Di dalam 3 komponen ini kita jaga. Lalu kalau aku lagi males, lagi bete, lagi burn out, lagi capek, mungkin capek pelayanan, capek kerja, capek hati, capek diri, capek ngadepin orang-orang kayak lulu semua, pokoknya lagi capek semualah, lagi burn out, gue lagi memilih untuk tidak mau ikut Tuhan. Terus gimana kalau yang kayak begitu? Ya lu masuk neraka lah bro, susah amat jawabnya. Ya nggak sih? Bukannya gimana ya. Kemarin aku sudah sharing sama teman-teman, sebagian tahu. Aku minggu lalu baru datang ke sebuah pemakaman anak kecil yang umurnya 7 tahun dan itu tidak didapati ada sakit apapun, orang tuanya sampai kaget gitu ya. Ini bukan maksudnya bagaimana, tapi gini loh. Kita orang Kristen, kita nggak takut akan kematian karena apa? Kita bisa pulang kapan aja setelah tugas kita selesai. Ya, kalau memang tugas kamu udah selesai, seperti tugas anak kecil ini, aku nggak bisa cerita terlalu dalam, tapi tadi aku udah ada cerita ke beberapa, anak kecil 7 tahun ini juga punya tugas, dan ketika tugas dia selesai, ya waktunya udah selesai, dia dipanggil. Orang tuanya sempat begitu sayangnya panggil 2 dokter khusus untuk cek ini kenapa, apa ada jantung turunan, apa ada kena COVID, apa ada kena apa, cek ambil darah, 2 dokter. Dan mereka dua-duanya spesialis bilang, nggak ada masalah Pak. Memang wajar, ya meninggal aja gitu, dipanggil Tuhan aja gitu loh. Kita nggak pernah tahu waktu kita kapan teman-teman. Ya lagi tidur, pagi-pagi, Papa aku agak capek, mau tiduran ya. Ketika tidur nggak bangun lagi. Dan kemarin aku datang ke sana gitu. Memberikan penghiburan gitu. Kita ini anak-anak Tuhan. Goal kita bukanlah cuman sekedar hidup aja, tapi kita hidup yang punya makna, hidup yang punya arti loh, teman-teman sekalian. Ada amin teman-teman sekalian? Ayo bangkitkan ya manusia roh yang ada di dalam dirimu. Jangan lagi kita di sini berpikiran bahwa kalau seseorang sudah semakin lama kenal Tuhan, pasti dia akan semakin rohani. Enggak tentu, belum tentu jawabannya teman-teman sekalian. Ya, kerohanian itu bukan dilihat dari seberapa lama kamu sudah tahu Tuhan. Banyak orang yang sudah kenal Tuhan puluhan tahun juga nggak berguna, nggak ada apa-apa, hidupnya masih terus mengikuti pola yang bukan dari kebenaran firman Tuhan. Jadi ini adalah our basic belief. Kamu percaya yang mana? Selalu begitu, teman-teman. Kalau kamu hidup berdasarkan hukum firman kebenaran, kamu harus tanya, apa yang seharusnya firman ngomong di situ? Contoh, kamu marah-marah, kamu berantem. Firman bilang apa? Sebelum matahari terbenam, seharusnya kamu sudah berdamai. Berarti maksudnya apa? Jangan lama-lama kalau marah. Tapi kamu mau bilang begini, saya kalau marah minimal sebulan. Apalagi yang suami istri, gue cuekin lu sebulan, biar tahu rasa gitu kan. Lu butuh gua kan? Cowok ke cewek, cewek ke cowok gitu ya. Pasti ada yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus kan. Lu butuh gua kan, gue cuekin lo. Aku konseling sudah ratusan pasangan. Ada yang marahnya dicuekin hanya 1,5 tahun. Kebayang nggak? Dicuekin Axel tepuk tangan ya. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan ya. Supaya kita bisa ketemu orang ini lalu kita obatin bareng-bareng, kita konseling supaya dia sehat ya. Ada yang 1,5 tahun. Ada 1,5 tahun. Marahannya 1,5 tahun gitu. Wow, it's amazing ya. Bisa gitu ya, marahan 1,5 tahun gitu kan. Ya, kok bisa sih marahan 1,5 tahun? Ya pokoknya kita nggak bahas yang itu aja. Begitu bahas, awas lu ya. Gitu. Jangan ngomong, diam. Gitu. Nah, kalau soal makan ya makan gitu.
Nah, itu terjadi loh teman-teman sekalian loh. Jadi kembali lagi ya, kita fokus ya. Kita mau membangun kehidupan kita ini dasarnya apa? What kind of spirituality that you are now living it out? Yang kamu lagi hidupin dari dalam keluar itu yang mana sih sebenarnya? Jangan-jangan cuma ritual. Udah kenal Tuhan puluhan tahun, nggak bisa apa-apa. Saking setan, jangan, malu, takut banget. Serem, gitu kan. Punya iman, jangan punya iman. Kita harus punya perencanaan. Menurut YouTuber, ya, dari 100 YouTuber, bilang bahwa perencanaan membuat kehidupan kita itu jadi lebih baik. Men, yang bener aja, men. Maksudnya gimana ya? Kita, agak membingungkan gitu ya. Jadi sebenarnya kita ini lagi sedang gado-gado ya. Menggabungkan, kita punya ilmu yang baru, namanya ilmu kerajaan Allah digabung dengan kerajaan dunia, gitu ya. Bikin lagi ilmu sendiri yang baru, karena orang-orang pinter. Nah, teman-teman sekalian, bangkitkan manusia rohmu. Engkau harus tahu bahwa ketika engkau ada di tempat ini, engkau ada di dunia, engkau punya maksud, engkau punya destiny, engkau punya tujuan, engkau punya arti, engkau memang harus mengerjakan misi tertentu, dan itu yang memang perlu untuk kita hidupi bersama-sama. Ya. Sekarang kita mau lihat dari sisi yang berbeda ya. Orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria ini sebetulnya kalau kita mau ngomong ini sedikit ya mengenai orang Samaria ya. Dia penduduk Palestina bagian utara ya. Dia menganggap bahwa mereka adalah bangsa Yahudi, lalu dia memisahkan diri dari kalangan bangsa Israel. Dan katanya waktu itu dicemarkan oleh anak-anak Imam Eli ya. Waktu itu kan ada keributan. Nah, kemudian lalu mereka memilih untuk beribadah di dekat Gunung Gerizim yang dianggap tempat suci pilihan Allah, dan di situ mereka menyelenggarakan ibadah mereka. Guys, orang Samaria juga nggak yang benar-benar murni benar kali. Kamu lihat aja. Berarti kan dia juga ada penyembahan tertentu. Tetapi kok Tuhan pakai ya perumpamaan cerita ini untuk diceritakan gitu loh. Kembali lihat ke dalam hati kita. Motivasi kita selama ini ikut Kristen, motivasi kita Kristen selama ini apa? Ya. Coba aku mau tanya sama saudara kita Nathan. Nat, menurut kamu motivasi kamu Kristen itu apa, Net? Apa sih apa motivasi kamu Kristen tuh apa sih, Net? Motivasi aku Kristen yaitu ingin kenal sama Tuhan sih, Bes. Benar. Cuman kenal Ya. kan? Nggak pengen diajar sama Tuhan kan? Pasti toh, ya kenal include gitu toh, Bes. Ya nggak tahu. Ya kan kita banyak pengen kenalan sama orang, belum tentu kita mau dengerin dia ngomong. Ya, istilahnya ya pengen masuk surga lah, Bes. Oh, jadi jadi kamu kekal. kenal Kristen cuman supaya bisa masuk surga. Ya, hidup kekal juga lah, Bes. Ya, hidup kekal masuk surga. Nah, berarti kalau gitu kamu apakan hidupmu yang belum masuk surga saat ini? Ya, harusnya membangun manusia roh, jiwa, dan tubuh sih. Amin. Kasih tepuk tangan buat Nathan. Membangun manusia roh. Iya, pastor yang ngajari. Diajari belum tentu dipercayai kan? Oh ya udah. Jadi harus diingatkan kalau gitu ya. Iya, tapi apa ya? Thank you buat keterbukaan kamu ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Nathan sekali lagi. Oke, kalau Tian, kamu kenapa Kristen sih, Ti? Ngapain Kristen? Kalau ada di agama lain boleh menikah sampai berkali-kali. Kristen nggak boleh loh. Sesuai komenku kok jadi Kopassus, Komando Pasukan Yesus. Apa maksudnya jadi Kopassus? Mau dikirim ke Ukraine, ikut membela itu ada. Termasuk dari itu ya 16.000 foreign fighters ya? Enggak. Itu kok mendatangkan kerajaan Tuhan di keluarga. Apa keuntungannya bagi kamu? Keuntungannya ya udah pasti di keluarga aku sendiri itu membawa damai dan sukacita gitu. Kenapa mesti membangun keluarga pakai dasar pemahaman atau dasar kebenaran dari firman? Bukankah kamu bisa bangun keluargamu dengan mengikuti dasar ya pelajaran atau pengajaran dari psikolog anak, dari parenting, kan banyak tuh buku-buku yang lain.
kenapa membangunnya perlu dari dasar kebenaran firman? Untungnya apa buat kamu? Karena kalau menurut aku, kalau dari firman itu sifatnya menetap ya, gitu. Jadi kalau yang diajarin dunia itu kan ngikutin perkembangan zaman gitu. Kalau lagi perang ya kita ikutan, kalau lagi damai kita ikutan. Tapi kalau firman kan di situ udah ada sumbernya dari awal sampai akhir tuh, firman udah banyak ngomong gitu. Jadi sebetulnya kita udah pasti nggak akan tersesat lah kalau ikut firman. Wow, luar biasa sekali, luar biasa. Aku sangat setuju banget, dan itu sangat sejalan dengan value kita dari dulu. BCC ada bukan karena kita memang niat banget dari awal mau church planting atau buka gereja, enggak. Niatnya waktu itu dari hati, memang cuma mau jadi berkat. Tapi sepanjang waktu berjalan, kita semakin mengenal, semakin mendalami, semakin menggali, dan kita semakin tahu. Dan salah satu value yang kita hidupi adalah kamu bisa menjadi seorang profesional, businessman, ya, banyak businessman di tempat kita. Kamu bisa menjadi seorang student, mahasiswa, kamu bisa menjadi seorang dokter gigi, kamu bahkan gereja kita di Nanjing ada beberapa tentara ya waktu itu ya. Kamu bisa jadi tentara, kamu bisa menjadi government official, government ambassador, atau siapapun apapun itu, tetapi nilai atau value di dalam kehidupannya itu tidak bergeser dari kebenaran konstitusi kita, yaitu firman Tuhan. Makanya teman-teman, kenapa kita punya yang disebut dengan 3D, ya, disiplin pribadi, disiplin korporat, dan juga disiplin pemuritan. Karena memang itu yang bikin kita waras, ya. Nah, ini waktu yang baik sekali. Aku akan kalau bisa memutarkan sebuah video yang nggak lama, beberapa menit doang. Tapi video ini adalah merupakan sejarah, bukan merupakan sebuah film. No, it's not a movie ya. Ini adalah merupakan sejarah yang diambil dari pergerakan murid-murid Yesus setelah sekian ratus tahun. Lalu hasilnya apa? Dan waktu itu ada yang disebut dengan kaum Waldensians, ya. Kaum Waldensi ini adalah orang-orang biasa yang memang juga seperti kita semua, ada pengajar, ada dosen, tapi mereka orang-orang yang hidupnya benar-benar sangat strict sekali di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan lucunya, mereka punya sejarah bisa mundur sampai mungkin abad kedua, ketiga, keempat, dan para kaum Waldensians ini ada sampai hari ini loh teman-teman sekalian. Jadi ternyata di belahan dunia yang lain, di dalam satu tubuh Kristus kita ini, ada kelompok tertentu yang memang mereka percaya kepada hal-hal yang sifatnya itu sederhana, cuman firman Tuhan atau Bible doang, tetapi mereka bisa hidupnya itu justru betul-betul sangat relevan dengan dunia. So, kamu bisa menjadi seorang businessman, kamu bisa menjadi seorang profesional, kamu bisa menjadi seorang dokter, kamu bisa menjadi apapun. Tetapi value kita itu nggak membuat kita jadi tidak bisa mengerjakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kamu pilih profesi kamu, bukan berarti kamu jadi menjauhkan ya diri kamu dari Tuhan karena butuh fokus di dalam pekerjaan. Enggak. Kenapa? 3 komponen itu kita perlu berjalan secara seimbang. Kerohanian, jiwa perlu kita jaga, tubuh juga perlu kita jaga. Ya, kita akan mau nonton sebentar filmnya. Kalau nanti sudah keluar. May it inspire us for service, may it inspire us for study wherever we are. Wow, puji Tuhan. Kali kemuliaan buat Tuhan ya. Berapa dari teman-teman yang ngelihat pergerakan yang dilakukan oleh Tuhan itu nggak bisa kebendung. Jangan kita berpikir bahwa hanya di tempat kita yang terkecil, tapi saat ini di belahan dunia yang berbeda juga sedang terjadi pergerakan di mana orang-orang kembali mereka memfokuskan diri mereka untuk become spiritual inside out, bukan hanya ritual. Kalau tadi teman-teman berpikir mungkin, wah Eropa udah habis lah, gitu kan. No, masih ada teman-teman kita yang fight di sana. Walaupun mereka juga alamin banyak hal, tetapi mereka melihat kuasa Tuhan menyertai. Kita di China juga kita ngalamin banyak kuasa Tuhan yang terjadi.
Dan itu semua mengakibatkan kita masih ada sampai hari ini. Teman-teman sekalian, pertanyaan yang nomor 1, apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Poites, ya, teladan, performer yang melakukan perbuatan selaras, berintegritas, walk the talk. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Bagaimana respon kamu ketika kamu lagi sedang di titik terendah dalam kehidupanmu? Ketika engkau lagi nggak mau bahkan berdoa, nggak bisa berdoa. Ketika engkau ada keraguan-raguan dalam hidupmu, bagaimana responmu? Apakah responmu tetap melakukan firman, tidak dengan perasaan, tetapi kamu melakukannya dengan kesetiaan kepada Tuhan? Teman-teman, poin yang pertama, mari menjadi pelaku firman. Dunia membutuhkan orang-orang yang bukan cuma nempel dengan firman, tapi dunia membutuhkan orang-orang yang menjadi teladan dan yang melakukan firman itu. Ada amin, teman-teman sekalian? Apakah firman Tuhan pada malam hari ini cukup membukakan, mencerahkan, memberikan sudut pandang yang baru bagi kita semua? Amin, ya. Lalu kemudian yang kedua, apakah kita sudah membuang jauh-jauh amoralitas, ya, sudut pandang yang kompromis, kejahatan yang melewati batas dan abnormal, membuang jauh, ya, apotitemi, mengusir, membenci. Kamu benci nggak hal-hal yang memang amoral? Clubbing yuk, mabok yuk. Kan cuma 1 batang, nggak 1 bungkus. Yuk, apakah kamu membenci hal-hal itu? Yakobus 1 ayat 21. Wherefore lay apart all filthies. Yang kotor itu maksudnya apa? Segala dendam, permusuhan, troublemaker, and superfluity, perisea, superabundance, kelewat batas, ya, naughtiness, ya. Apakah kamu membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu? Ayo, masih kompromi. Orang yang kompromi di dalam kebenaran firman sama dengan orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena dia tidak mengizinkan ada protection, ada penjagaan dari Tuhan di dalam kehidupan dia. Sehingga sama aja. Yang dia akan alamin, ya seperti hukum dunia, apa yang kamu tabur, ya kamu tuai. Gitu kan? Oke. Lalu kemudian, apakah kita sudah mempraktekkan kasih agape pada sesama, keluarga, sahabat, tetangga, teman, ya? Yang disebut dengan ibadah di situ apa? Yakobus 1 ayat 26-27. Treskos, demonstrative performance, ya. Treskeia, ketaatan yang murni. Apakah kamu bisa mempraktekkan kasih itu kepada keluargamu? Susah nggak mengasihi keluarga? Kalau mereka nggak layak dikasihi, gimana? Apa kita putus hubungan dengan mereka? Apa kita beli surat materai, tanda tangan? Kalau perlu tambah cap darah sekalian biar lebih mantap gitu ya? Enggak sih, nggak perlu. Kenapa? Tetap kasihnya kita berikan kepada mereka, ya. Tapi ya kamu jaga diri kamu. Kalau kamu tahu menyakiti terlalu banyak, ya jangan sering-sering ketemu gitu loh. Ya ngapain gitu kan? Ya you have to know. Tapi kita tetap mengasihi mereka, ya. Nah, kemudian yang keempat, apakah Yesus menjadi Allah atau yang diutamakan dalam semua season dalam hidup kita? Kemarin di salah satu DNA, ada salah satu saudara kita ngobrol, wah, aku sibuk banget, aku pegang beberapa pabrik, aku pegang beberapa proyek, aku lakukan ini, aku lakukan itu, kerjaan sibuk banget. Lalu aku bilang gini, bukankah itu yang kita doakan dulu waktu kamu nggak sibuk? Fokusnya bukannya wah bagaimana, tetapi apakah kamu masih bisa melakukan ya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupanmu, ya atau enggak?
Kita belajar dari kaum Waldensians, ya, yang ternyata aku baru tahu ketika kita sudah melakukannya, baru ada afirmasi. Ternyata memang ada kumpulan yang model kayak begini dan itu sudah berjalan jauh sekali. Historinya tuh panjang ke belakang gitu loh. Jadi kita nggak aneh sendiri kok, gitu loh. Dulu awal-awal kita, wah kita nggak pede, ini bener nggak sih pengajaran kita nih gimana nih gitu kan? Tapi ternyata enggak kok, memang itu yang dilakukan para murid Yesus. Bahkan Yesus sendiri juga kan pedagang, makanya dia punya produk dia sudah dikenal lebih dulu gitu kan. Nah, apakah Yesus menjadi Allah di dalam semua season kita gitu ya? Aku tanya sama teman-teman yang ada bersama aku, ketika aku masa single, ketika masa pacaran, ketika masa kembali lalu mulai transisi untuk sehati dengan istri, lalu masa ketika aku punya anak 1, lalu masa aku punya anak 2, lalu masa sekarang Tuhan pindahin dari China ke Indonesia. Pernah nggak kalian melihat ada salah satu fase atau season di dalam kehidupanku nggak ada Yesusnya? Kenapa? Karena lagi kepenuhan aja, too much in my head. Jadi leave Jesus. Karena Jesus not the answer. Karena Jesus is not the hope. Karena Jesus is taking away my something that I like. Enggak sih. Dari semua season fase dalam kehidupan aku, mau dalam kehidupan single aku, dalam kehidupan double, triple, quartet, sampai apapun itu, tetap dalam semua season itu, aku menghadirkan Kristus dan setia di dalam apa yang Tuhan ajarkan aku. Itu yang terjadi dalam kehidupanku. Bagaimana dengan kalian? Allah, sumber segala kasih karunia, telah memanggil kamu di dalam Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kadang mikir kepanjangan itu yang bikin pusing, teman-teman. Overthinking. Mikir nanti masa depan gue kemana, masa depan gue kemana. Kalau mau mikir kayak begitu, aku dulu udah jahat ya, kepala mafia, nggak kepikiran bisa menikah jadi klimis begini, bagus banget. Dulu gondrong, bau, jarang mandi, apa segala. Nggak kebayang gitu loh, sekarang bisa jadi ting-ting begini gitu loh. Kling-kling gitu kan, bersinar atau apa gitu kan. Guys, masa depan itu di tangan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita punya dasar untuk berharap. Kita punya dasar untuk berharap. Jangan kehilangan identitas. Jangan KTP kerajaan surgamu kamu tuker dengan KTP yang sekarang kita punya. Itu terlalu mahal, teman-teman sekalian. Ya. Yang kelima, apakah kita spiritual senantiasa dalam keseharian kehidupan kita atau hanya ritual saja sewaktu-waktu? Poio, eleos, tindakan kasih. Homoios, tirulah, lakukanlah yang sama. Live in spirituality, not ritual. Amin, teman-teman sekalian. Amin. Oke. Terima kasih. Aku kembalikan kepada moderator kita. Wow. Aduh. So deep. So hit the point banget gitu ya. Mungkin malam hari ini yang terberkati boleh dong kasih chat box-nya. Thank you so much Ko Martin untuk message-nya malam hari ini, spirituality and not ritual. Bukan ritual tapi spiritual ya kok. Sebelum by the way sebelum kita ada sedikit Q&A, can I pray for you guys? Ya. Yeah. Can I pray? I think it's the right time for us to pray now. Ya, beberapa dari kita sedang dalam fase kebingungan, keraguan-raguan. Guys, janji firman Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mau kamu lihat sejarah, ayo barengan sama aku. Mau lihat apapun, ayo aku dampingi. Enggak pernah gagal. Itu alasan kenapa aku bukan dari keluarga yang percaya Tuhan.
Aku bukan dari keluarga yang dari kecil sudah didoktrinasi akan Kristen, tapi aku ngalamin perjumpaan di dalam Kristus, dan itu yang mengubahkan kehidupanku. Bahkan beberapa waktu yang lalu, masih ada seorang teman yang dari mungkin 30 tahun yang lalu ngomong begini, bro, lu bukannya dulu pelajaran nggak terlalu pinter ya? Sekarang kok sampai kebetulan dia tahu aku ketika aku lagi diundang sama Smart FM waktu itu, dan dia bilang, ini elu kan? Gitu loh. Kok bisa ya? Katanya. Kok lu bisa nongol di sini gitu? Emang nongol mesti ngundang-undang? Emang mau nyari popularitas? Nggak perlu. Ketika kita lakukan hal yang benar, Tuhan lihat. Yang penting motivasi hati kita gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, gimana ya? Ketahuilah bahwa Allah kita Allah yang berkuasa, dan dia satu hal yang dia udah pesenin ke kita, jangan kehilangan identitas kita. Iblis kerjaannya mau ngambil KTP kamu. Kamu selalu ditipu, dibikin situasi sepertinya kayak udah nggak ada pilihan, dan sepertinya situasi udah mumet. Kamu dibikin hampir salah ambil keputusan. Jangan ambil keputusan yang di luar daripada firman. Kembali, ya, jangan jual, jangan kasih identitas kita, badge kita, KTP kita kepada si jahat. Tetap tinggal di dalam janji kebenaran firman Tuhan.